Berjumpa kembali dengan saya Warin Sipayung di dalam rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Dan judul kita adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ayat inti kita 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 berbunyi sebagai berikut. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, bersaksi bukanlah karunia rohani khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Bersaksi itu adalah panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen, sebab kita harus menjadi terang dunia, utusan-utusan Kristus atau imamat yang rajani. Allah yang sama ini memanggil kita untuk dua hal. Yang pertama, bersaksi. Yang kedua, melayani. Ayat di atas dalam Korintus 12 ayat 11 tadi berbicara tentang karunia. Karunia roh itu terhubung dengan Roh Kudus. Kenapa disebut karunia rohani? Karena itu merupakan pemberian kesanggupan atau talenta yang dibagikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya bagi kemuliaan Allah. Bersaksi itu untuk memelihara atau memperkuat tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Melayani berarti untuk menggenapi misi Kristus dalam menjangkau dunia dengan Injil, artinya pelayanan keluar. Dan karunia roh itu dibagi kepada setiap umat percaya. Karunia rohani itu sangat penting bagi pertumbuhan jemaat. Jadi apakah karunia roh itu? Karunia rohani adalah saluran yang mana pelayanan bagi Kristus mengalir. Umat yang tidak percaya boleh jadi memiliki bakat. Setiap talenta yang kita miliki adalah pemberian Allah. Dan karunia rohani berbeda dengan bakat alami dalam dua hal, yaitu cara penggunaannya dan di mana itu digunakan. Tergantung dari motivasi. Motivasi untuk bakat alami mungkin untuk memuliakan diri sendiri. Sementara karunia rohani adalah selalu untuk memuliakan Tuhan. Kemudian bakat atau sering digunakan untuk memperluas popularitas seorang di dunia. Sementara karunia rohani digunakan untuk tidak kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memberkati dan memperluas jemaat Allah. Dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 772 mengatakan, Roh Kudus memberikan karunia-Nya kepada orang percaya sesuai dengan pengetahuan tentang kapasitas dan kebutuhan yang ada dalam pengalaman setiap orang. Bukanlah sesuatu keputusan yang sepihak, tetapi berdasarkan pemahaman dan pengertian yang tertinggi. Jadi Roh Kudus bukan sekedar memberikan karunia rohani kepada kita, namun karunia-karunia itu jugalah yang sesungguhnya kita butuhkan agar kita dapat menjadi saksinya yang efektif bagi Kristus. Jadi kita lihat di sini hanya ada beberapa orang yang memiliki karunia rohani yang besar, seperti cerita yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 14-30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Dalam Matius 25 ayat 15 dikatakan, Tuhan tersebut memberikan kepada setiap hambanya talenta-talenta masing-masing menurut kesanggupan.
Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Poin yang penting, apa yang diberikan kepada mereka bukanlah milik mereka. Itu adalah milik seseorang yang memberikannya kepada mereka untuk diusahakan. Kita melihat hamba yang pertama dan yang kedua diberikan 5 dan 2 talenta, dikembangkan berlipat ganda. Dan yang satu tidak. Mereka talenta itu dikuburkan atau tidak digunakan. Lalu Allah memuji hamba yang pertama dan yang kedua karena mereka setia mengusahakan talenta yang diberikan. Sementara hamba yang terakhir ini yang tidak setia, yang menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya kehilangan kemampuan untuk melayani Allah. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang kita miliki, apa yang diberikan Tuhan di dalam pelayanan kita gunakanlah untuk apa? Untuk kemajuan gereja ini maupun untuk diri kita. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 5 dan 6 mengatakan, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Inilah satu pelajaran penting bagi kita. Apa yang kita miliki, talenta apa yang kita miliki, itu harus dikembangkan. Bila mana tidak, itu kita kehilangan di dalam pelayanan kita kepada jemaatnya maupun untuk keluar. Biarlah kita menggunakan setiap bentuk pelayanan. Memang anggota tubuh itu yang terkecil sekalipun memiliki peran penting di dalam jemaat. Oleh sebab itu, bila mana kita mengembangkan itu akan menjadi besar dan semakin besar. Sementara mereka yang memiliki 5 talenta, mungkin talentanya berkhotbah, bernyanyi, mungkin dia juga pandai mengajar dan melayani. Itu dikembangkan sehingga itu dapat digunakan di dalam perluasan kerajaan Allah. Demikianlah pelajaran kita. Bila mana kita memiliki talenta yang terkecil sekalipun, kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Sehingga bila mana Tuhan datang, Dia puas oleh karena kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.